Salawat dan salam kita arahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita antus syafaatipun minat dunya hatal akhirah. Para jamaah ingkang kula hormati, nggih saestu kula nyuwun ngapunten awit kula niku awis-awis ngisi pengajian. Dadi nek ngisi pengajian nggih mung mboten saged lucu. Nggih, kula nek ngisi pengajian mboten lucu, mboten kados Pak Ahmad Yani sing seneng lucu. Kula ini mboten nate ngisi pengajian. Kula niki korbane Pak Kirman itu dipeksa kan ngisi pengajian. Padahal ngisi pengajian tausiah niku kan abot yen sewu. Kula sering matur di Al-Qur'an dipun sebataken bismillahirrahmanirrahim kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh Allah membenci bagi orang-orang yang mengatakan tapi tidak mengerjakan. Jadi kula nek ngomong niki kan konsekuensine kudu nglakoni nggih mboten? Kula maringi keterangan tentang panjenengan niki kula kudu nglakoni, nek mboten nglakoni napa? Kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah sangat membenci kepada siapa? Orang-orang yang gaene ujar, gaene ngomong tapi ora tau nglakoni. Bahasane napa jenenge? Jarkoni. Iso ujar ora iso nglakoni. Lah niku Allah sangat membenci. Kula niku termasuk nyirik sing ngoten niku. Kula niku termasuk nyirik kan matur kan memberi tausiah napa boleh seperti kajian-kajian itu kan berat. Beratnya apa? Beratnya karena kalau saya tidak bisa melaksanakan, kalau mboten saged nindakaken sing kula omongke, maka Allah membenci. Padahal kalau Allah sudah membenci kita, Gusti Allah kok mboten tresna dhateng awake dhewe, maka nasib kita tidak bisa kita tentukan nasib awake dhewe kados pundi. Tapi sebaliknya ketika Allah niku tresna dhateng kula panjenengan sami, apapun yang kita minta Allah akan kabulkan. Nek Gusti Allah niku sampun mencintai hambanya, kalau itu sudah tresna dhateng umatipun, dhateng hambanipun, dhateng makhlukipun, makhluk itu tidak minta, bahkan tidak pernah berdoa pun Allah akan mencukupkan kebutuhan. Niki contohnya kados panjenengan kalih putra putri panjenengan. Panjenengan ingkang kagungan putra niku rak tresnani nggih dhateng putra-putra kita. Leres mboten? Mesti awake dhewe mbuh anake sak eleke apa ning awake dhewe niku mesti seneng karo anake dhewe. Ketika kita tresna dhateng putra-putra kita sami niku mbuh disuwun mbuh mboten, anak-anak kita pasti sudah kita kasih. Leres napa mboten? Demikian juga Allah ketika Allah niku sampun mencintai kita. Nek Gusti Allah niku pun tresna dhateng awake dhewe, mbok awake dhewe ora ndonga. Gampangane wis pokoke pun terserah Gusti Allah, wong nampake nasib kula pasrahke teng panjenengan. Insyaallah dengan cintanya Allah kepada hambanya, Allah akan mencukupkan semuanya. Niku gambarane kaya wong tua teng anak. Orang njaluk mawon wong tuane wis ngerti kebutuhane dhateng anak. Napa melih anak kok nganti nembung? Maka ketika anak-anak kita, putra-putra kita nembung napa sesuatu dhateng awake dhewe, dhateng tiyang sepuh, mesti wong tua niku kerogoh atine. Leres? Mesti wong tua, wah anak kok ndek kebutuhan iki, ndek keperluan iki, kudu tak wujuti. Demikian juga Allah ketika hambanya memohon, kula ben sami nyuwun dhateng Allah dan Allah niku sampun tresna dhateng awake dhewe, Gusti Allah gambil pareng dhateng kita sedaya. Niku gambaran nek Allah niku cinta dhateng kita, pasti kita akan dicukupkan semuanya. Wong imane awake dhewe niku iso mboten damel Gusti Allah tresna dhateng kita. Anak kita itu bisa enggak ngerogoh hatine wong tuwa kan ngaten gitu. Kalau anak itu iso ngerogoh hatine wong tuwa, anak kok sregep, kok soleh, dikongkon manut, kon sinau sregep, wong tua niku mboten iman. Wong tua niku, wah anak kok sregep iki kaya ngene. Mesti sepatune rada rusak wis gagi-gagi ndang nukok rasah nembung. Delah titik rada rewel, wis gagi-gagi ndang ditandani. Ndang dicukupi. Itulah gambaran kalau kita
Allah ini sudah cinta kepada hambanya, ibarat tiang sepuh datang putranipun, ketika wong tua tresna datang putranipun, maka apa-apa yang menjadi kebutuhan dari anak itu akan dicukupi oleh orang tua. Apalagi Allah yang maha luas, Allah yang maha mirah, Gusti Allah ingkang maha welas asih datang hambanipun, ketika sampun tresnani datang hambanipun, Allah badhe maringi napa-napa datang kita sedaya. Ning nggih niku ngrogoh atine Gusti Allah nek niku diibaratke manungsa. Niku nggih angel. Angele napa? Kadang-kadang awake dhewe niku sok ora nurut kalih ngendikanipun Allah. Kadang kita sering melanggar aturan-aturan pun Allah. Kadang kita tidak mau melaksanakan perintah-perintahipun Allah. Apakah sholatnya, nopo wiridanipun, nopo posone, yang menjadi kewajiban kita kadang-kadang taksih kita lirwake, kita kadang-kadang taksih mboten purun nindakake. Bagaimana Allah akan mencintai kita kalau kita tidak pernah dekat dengan Allah, kalau kita tidak pernah mencintai Allah, kalau kita tidak pernah mencoba untuk berzikir mengingat datang Allah di waktu kapanpun, maka Allah jauh dari kita. Nek Allah jauh dari kita, membenci kita, nasib kita tidak ngerti. Allah awake dhewe ora kafiran, pasti badhe kafiran. Para jamaah subuh ya rahimakumullah. Materi enjing menika wonten ing pamflet nggih. Pamflet napa nggih niku kula diaturi kan merawat amal di usia senja ngoten nggih nek mboten salah. Ngapunten niki materine rada benten. Para jamaah ingkang hormati, sebatas awake dhewe dipun cintai dening Allah taala, di antara yang terbaik amalan kita adalah tentang sholat. Bahkan sholat ini menjadi salah satu amalan yang besok di hari kiamat akan dihisab yang pertama. Wonten pangantinipun Kanjeng Nabi, inna awala ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamah min amalis sholatuhu fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasira fa innan taqassa min faridatihi syai'a qala rabbu azza wa jalla ungduru hal li abdi min tatawu'in fayukammalu minha man taqassa min faridatin thumma takunu sairul amalihi ala hada. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Ngendikanipun Kanjeng Nabi, pilih amal ingkang pertama kali dipun hisab, dipun hitung, yang diperhitungkan oleh Allah besok di hari kiamat inggih menika tentang sholat, adalah amal sholat. Niku sing pertama-tama ingkang awal-awal dilihat oleh Allah, ingkang dipun persani dening Allah dari amal-amal kita. Seluruh amal yang kita lakukan yang pertama adalah tentang sholat. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Ngendikan Kanjeng Nabi, nek salate kula ben sami niku sae. Kalau salat kita itu baik, dengan berjamaah, tepat waktu, boten ngulur-ngulur waktu, artinya salat kita tertib, baik, langkung-langkung dengan berjamaah dan masjid ingkang alhamdulillah masjidnya luar biasa bagus. Di kados teng Madinah mawon niki. Suasana seperti di Madinah ya. Niki mirip-mirip teng Madinah. Ra ketok emperane. Mirip-mirip teng Madinah ra ketok emperane. Terus ketika salat kita baik, fa in saluhat faqad aflaha. Maka orang itu akan menjadi orang yang beruntung. Okay. Ketika salatnya awake dhewe niku sae, maka kita akan menjadi orang yang beruntung dan berhasil. Fa in fasadat faqad khaba wa khasira.
nek salate awake dhewe niku rusak, nek salate awake dhewe niku mboten sae, salate awake dhewe niku sembrono, salat kita itu tidak kita lakukan dengan khusyuk, mboten sae, maka dia akan menjadi orang yang gagal dan rugi. Yang saya niki ngendikanipun Kanjeng Nabi. Mila monggo para jamaah ingkang ngerti bahwa tiang Islam, kalau menjadi sebagai orang Muslim, sholat adalah menjadi tegaknya keislaman kita. Terus sing diarani wong Islam niku nggih titenane nek sholat. Wong Islam kok ora sholat niku nggih Islam. Tapi dipertanyakan tentang keislamannya. Wong Islam kok ora sholat niku ya dipertanyakan keislamannya. Sehingga nyuwun sewu berjamaah yang hormati, monggo kita tasih dipun paring yuswa ingkang panjang ingkang sae saking Allah. Mari kita manfaatkan waktu ini untuk memperbaiki sholat kita. Dalam rangka apa? Meraih cintanya Allah dan keluarga sami. Karena sholat itu menjadi komunikasi kita satu-satunya yang langsung berhadapan dengan Allah. Sholat itu ibaratnya awake dhewe niku guneman cerita awake dhewe niku berhadapan-hadapan dengan Allah. Dipun ngintikan as-sholatu mi'rajul muslimin. Dadi sholat niku seperti mi'rajnya komunikasi nipun para kaum muslimin datang Allah. Mila ing dalam kita sholat, monggo sholat kita diperbaiki, baik bacaannya, nggih khusyuknya, tenanane niku disaiki. Kita usahakan untuk sebaik-baiknya. Seandainya sholat kita niku tesih rada bolong-bolong, enten mboten? Wong Islam kok sholatnya sok-sok mangkat, sok-sok mboten. Enten. Sok-sok nek subuh niku wong ya enak-enake turu. Niki sebablas mawon. Mboten dan tangi mboten dan salat subuh. Maka wonten hadis menika dipun ngendikaken, jika sholat kita baik maka amal kita insya Allah seluruhnya baik dan kita menjadi orang yang berhasil. Tapi ketika sholat kita tidak baik, maka kita menjadi orang yang gagal dan rugi. Seandainya sholat kita niku tidak baik, tesih bolong-bolong, ngendikanipun Kanjeng Nabi menapa? Allah lajeng ngutus datang malaikat, meskipun Allah sudah Maha tahu. Allah sampun pirsa dhateng kita. Tapi ada napa istilahipun ya, untuk menyengatkan bahwa kesungguhan Allah melihat hambanya dalam rangka sholatipun sae napa mboten. Allah mengutus malaikat, malaikatku si hambaku wong lumutan ki sholat wis apik apa durung, nindakke sholat fardhune wis apik apa durung. Seandainya masih ada yang kurang dari sholat fardhunya, maka Allah lajeng berfirman dhateng malaikat, cukup ono, tutuplah sholat-sholat fardu yang kurang itu dengan sholat sunatnya. Mila nek awake dhewe niku ndelalah sholat isih sak kurang-kurang, tapi kita punya sholat sunat yang banyak, duwe sholat tarawih, duwe sholat rawatib, qobliyah ba'diyah, kok seneng sholat duha, kita sering melaksanakan sholat sunat-sunat yang lain, bahkan mungkin kita sering nindakkan sholat mutlak. Sholat sunat mutlak itu sholat yang tidak ada niat kecuali sunat, nindakkan sholat sunat. Jadi istilahnya niku ada sholat sunat mutlak. Sholat mutlak niku nggih sholat ngoten mawon, boten krana rawatib, boten krana duha, boten krana hajat, tidak karena sholat lail, boten karena sholat qobliyah ba'diyah, nggih pokoke sholat. Aku niat ingsun sholat sunat. Usolli sunatan rakaatain lillahi ta'ala. Niku pun kenging. Dadi nek nyun sewu panjenengan sami sregep sholat, delalah sholat wis kentekan niat sholat sunat, kentekan sholat niat jadi.
karena saking surgepe salat jenengan cukup usolli sunatan rakaataini lillahi ta'ala niku pun sudah mendapatkan pahala dari salat sunat. Namanya salat sunat mutlak, salat sunat biasa. Para jamaah yang kalian hormati, terus kebaikan dalam kita melaksanakan sholat akan menguntungkan kita. Tapi kegagalan dalam sholat kita maka akan merugikan diri kita. Mila monggo sekalian kita terus nindakaken sholat menika dengan sebaik-baiknya supados napa keislaman kula sami bisa lebih tegak. Keislaman kita bisa lebih baik. Dan dalam rangka kita untuk meraih cintanya Allah datang kula sami. Kata sing kula ibaratke ngajeng kula wau, nek anak, nek putrane awake dhewe niku kok sregep nyenengke sarwa manut diaturi napa-napa purun dikongkon kok ya gampang, ora tau sulaya, mboten nate ngapusi, mboten nate damel kecewa datang tiang sepuh, maka sebagai orang tua kita akan merasa bangga. Demikian juga Allah ketika hambanya kok manut, kok nyenengke, kok ora tau gawe sulaya, mboten nate nerak aturan-aturan pun Allah, maka Allah akan mencintai kita semua. Alhamdulillah. Para jamaah ingkang kula hormati, niki ngantos jam pinten niki nggih? Jam 6 nggih. Ngantos jedel jenenge nggih. Wah niki rada suwe nek ngoten niku nggih. Nggih. Sekedhik malih. Monggo para sekalian ingkang kula hormati, mari kita banyak belajar dari apa yang kita lakukan sehari-hari tentang sholat. Banyak hikmah dan fadilah ketika kula sami menika nindakaken sholat. Banyak hikmah pelajaran yang kita ambil dari kita melaksanakan sholat. Dari sebelum kita melaksanakan sholat mawon sudah ada ketentuan yang namanya syarat sahnya sholat. Waras nggih. Jadi awake dhewe sholat niku enten syarat-syarat sahnya. Syarat sah dalam melaksanakan sholat ada beberapa, wonten kathah. Paling tidak ada 5. Kita dalam melakukan sholat itu sebelum melaksanakan sholat, niku harus terpenuhi 5 syarat niku. Di antaranya yang pertama syarat sahnya sholat adalah masuknya waktu. Leres nggih. Terus sholat yang 5 waktu menika diatur oleh Allah dengan waktu-waktu yang sudah ditentukan. Ngendikanipun Allah, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu menjadi kewajiban kita yang sudah ditentukan waktu-waktunya oleh Allah. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari syarat yang pertama menika? Para jamaah ingkang hormati, ternyata Allah itu sudah memberikan konsep ingkang luar biasa dhateng kula sami. Bagaimana kula sami sebagai seorang manusia menika bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Fadilah utawi pelajaran ingkang saged kita ambil dari waktu tentang sholat menika mendidik dhateng kula sami menika sebagai manusia adalah harus menghargai waktu. Kula sami dipun didik dening Allah supados mendisiplinkan diri. Disiplin dalam apapun, disiplin waktunya, disiplin ya kita dalam hidup ini ada 24 jam, kita harus sudah bisa merancang bahasanya pun saged buat planning kehidupan kita di 24 jam ini. Jam semene tekan semene kudu aku kok ini dari jam sekian saya akan melaksanakan ini. Jam sekian nanti saya berhenti sholat. Jam sekian nanti kita niku pelajaran yang bisa kita ambil adalah tentang kedisiplinan waktu. Terus dari pelajaran sholat, dari tentang masuknya sholat fardu menika ada pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil tentang bagaimana kita sebagai manusia menika saged menggunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya.
damel planning, damel rencana dalam kehidupan keluarga sami itu waktu yang baik. Karena bagi kita semua ingkang boten saged ngginakaken waktu ingkang sae, ya maka kita akan tergerus oleh zaman. Awake dhewe kok senenge wong turu, kancane nyambut gawe wis wong nyawang. Jadi waktunya tidak manfaat. Waktunipun boten saged diginakaken untuk hal-hal yang positif, untuk hal-hal yang produktif. Apakah produktif dalam hal materi atau produktif dalam hal rohani? Artinya produktif dalam hal materi, awake dhewe niku kudu iso gunake waktu ini untuk bekerja yang sebaik-baiknya dengan mendisiplinkan diri. Produktif dalam hal rohani, waktu-waktu yang ada kita gunakan untuk mendekatkan diri datang Allah SWT. Terus pelajaran yang bisa kita ambil tentang sholat dari syarat sahnya sholat, yang pertama tentang masuknya waktu, bahwa sholat itu sah apabila sudah masuk waktunya, tapi sholat juga tidak sah kalau sudah lewat dari waktunya, kalau memang sengaja. Jadi awake dhewe sholat kok diulur-ulur, kok nganti punjul waktu dari yang sudah ditentukan, maka sholat kita tidak sah, kecuali memang ada udzur, ada kepentingan, ada masyarakat, ada hal yang bisa dipakai untuk nopo istilahnya rukhsah, untuk keringan dari sholat yang kita lakukan. Kalau kita ada udzur, memang boleh kita menjamak sholat, bisa mengqashar sholat. Tapi kalau tidak ada udzur apapun, boten enten hal yang menghalangi kita melaksanakan sholat, maka sholat tidak bisa kita tunda-tunda. Sholat boten saged kita sepelekkan. Ingkang nomor kalih, syarat sahnya sholat adalah suci dari hadas besar dan kecil. Leres ya? Terus syarat sahnya sholat itu, sebelum kita masuk sholat, yang pertama harus mengetahui waktunya. Yang kedua harus bersih, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Jadi nak sadarinya sholat, nek jenengan hadas besar, ya kudu mandi junub. Kalau penjenengan batal, ya kudu wudu. Syaratnya memang harus begitu. Dikubun dikatakan wonten ing hadis, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddoa. Allah tidak akan menerima salat seorang di antara kalian jika dia berhadas sampai dia berwudu. Jadi nek salat ke ora wudu niki mboten sah. Mila syarat sahnya harus wudu. Apa yang bisa kita ambil dari pelajaran tentang wudu? Allah memberikan pelajaran datang keluarga sami bahwa dalam kehidupan keluarga sami menika hendaklah kita senang pada kebersihan. Pelajaran yang bisa kita ambil, hendaklah keluarga sami niku ya sering atau selalu melaksanakan hari-hari kita itu dengan selalu hidup bersih dan sehat. Kehidupan bersih dan sehat, bukan sekedar hidup bersih di badan kita, tapi juga dalam aktivitas keluarga sami. Hendaklah dalam hidup kita ini menjauhkan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Jadi kehidupan rohani kita juga kehidupan jasmani kita. Nah, tengen dinas kesehatan mestinya ya niku sering dipun paringi sesora kalian dinas kesehatan itu, bagaimana kita harus menjaga hidup bersih dan sehat di lingkungan kita dengan bersih-bersih. Nek perlu nggih boten enten kubangan-kubangan air yang bisa dihinggapi oleh nyamuk sehingga membuat suasana yang tidak baik, membuat jamban dengan yang baik. Niku pesan dari Allah dumateng kula sami tentang bagaimana kita hidup ini harus selalu bersih, harus selalu selalu sehat.
tentang berwudu, syaratnya sholat wudu niki sebenarnya bisa kita ambil, kita petik dari pelajaran itu bahwa di kehidupan kita supados awake dhewe niki seneng hidup bersih dan sehat. Bersih jasmani kita juga bersih rohani kita. Bersih rohani kita seperti apa? Hendaklah kita menjauhkan diri dari hal-hal yang haram. Hendaklah kita bisa menjauhkan diri dari hal-hal yang Allah tidak suka datang keluar sama. Itu. Karena saat ini golek duit rada angel. Wong sing halal wae angel apa? Wis haram sing ora apa-apa. Ya tidak seperti itu. Memang kompetisi hidup kita sangat berat. Tapi ketika kita memilih jalan yang benar dalam kita meraih rezeki niku golek yang halal, boten korupsi, boten neko-neko, boten nyolong. Jadi bersih kehidupan kita. Insya Allah Allah akan tresna datang kula benesami. Dalam rangka kita meraih tresnanipun Allah datang kita sedaya. Syarat yang ketiga adalah suci badan, tempat, dan pakaian. Jadi kalau tadi hadas ya, suci dari hadas karena kita mungkin batal. Tapi syarat yang ketiga niki suci badan kita dari najis, dan tempat yang kita sholati suci dari najis, pakaian kita suci dari najis. Niki sama. Pesan yang bisa kita ambil bagaimana kita dalam kehidupan kita itu selalu menjaga kesucian. Kesucian hati kita, kesucian pikiran kita, kesucian di mana tempat kita berada. Pelajaran yang bisa kita ambil bahwa sholat itu harus suci tempatnya, suci pakaian kita, dan suci badan kita. Bahwa Allah memberikan pelajaran datang kula sami, sebaiknya kula sami menika asring-asring banyak-banyak melakukan aktivitas dan berkumpul dengan orang-orang yang bersih, dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang positif. Gitu. Nah, teng masjid ini kan sedaya insya Allah dalam rangka ibadah. Tapi beda mengenai tenggene kumpulan, tenggene pasar niku sudah beda. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil tentang kebersihan ini adalah bagaimana kita sering beraktivitas, kula bersama menika memanfaatkan waktu untuk banyak-banyak bertempat, bergaul pados lingkungan ingkang sae, lingkungan yang sehat, termasuk yang saya putra-putra kula sami, anak-anak kita menika sering-sering kita ajak ke tempat-tempat yang sehat, tempat-tempat yang baik, tempat-tempat yang bersih. Apa ada tempat yang tidak bersih? Ya enten mawon. Tempat di pasar niku nggih mboten teh apik. Artinya banyak orang-orang yang goroh teng pasar niku kathah nggih. Teng pasar niku kan Kanjeng Nabi dawuhaken sejelek-jelek tempat itu di pasar. Kenapa? Banyak orang yang goroh, kathah tiyang sing bersumpah palsu kadang-kadang. Tapi ketika kita di lingkungan pasar itu bisa membuat tempat kita baik, ya insya Allah lingkungan kita dimanapun juga baik. Sehingga tergantung dari kita, tergantung saking awake dhewe. Kesehatan kali tentang syarat sahnya sholat. Yang ketiga adalah menutup aurat. Sholat tidak sah kalau tidak menutup aurat. Sholat kok utuh niku mboten sah. Sholat kok terbuka auratnya itu tidak sah. Khusus datang ibu-ibu nyun sewu. Aurat ibu-ibu adalah semua anggota badan harus tertutup kecuali telapak tangan dan wajah. Nah, sing kadang-kadang ibu-ibu niki sik kurang paham niku tentang batasan wajah. Bahwa wajah ibu-ibu yang boleh dibuka itu adalah yang wajah yang tidak ada tumbuh rambutnya. Biasanya pun termasuk niki janggut. Yang saya niki ibu-ibu, auratnya ibu-ibu itu sampai dengan janggut sini. Sehingga nek ngangge mukena, ngangge rukuh, kok sing rukuh ini tekan mriki, tekan gen gulu, maka ini ada aurat. Nggih.
aurate niku tekan nggih janggut. Dadi nek ngagem kenal niku sing ditutup ya sini sampai janggut. Nggih. Niki ibu tesih kathah sing napa nganggene mukena niku tekan ngen gulu. Nah, nyun sewu. Auratipun ibu-ibu itu sampai dengan niki. Jadi yang ditubuh rambut itu adalah aurat. Umpamanya ibu-ibu itu duwe jenggot, niku jenggot ibu itu aurat. Tapi ibu kan boten duwe jenggot ya. Tapi itu termasuk aurat. Mila nyun sewu ibu-ibu nek ngagem kena mangke ini harus ditutup nggih. Janggutnya harus ditutup. Ampun tenggen gulu. Karena nek penake nggih gulu nggih. Ben ora ucul. Ben boten ucul. Tapi auratnya ada di sini. Nyun sewu mangke ibu-ibu harus lebih teliti dalam hal aurat. Kalau bapak-bapak auratnya cukup dari pusar sampai dengan dengkul, sampai dengan lutut. Tapi nggih mboten elok, salat kok mung sarungan tok nggih mboten elok. Salat yang nganggo baju. Artinya apa bersama yang kalau nanti pelajaran yang bisa kita ambil dari tentang menutup aurat ini, bahwa Allah itu mendidik datang kula sami hendaklah kita banyak-banyak menjaga kesopanan dalam tingkah laku, wonten ing pangandikan, bahkan dalam kita berpakaian itu harus kita menjaga kesopanan yang baik. Memang pakaian itu indah, pakaian itu baik, tapi kesopanan adalah yang penting. Kadang-kadang kan wonten di luar sana ibu-ibu sing nganggo pakaian itu memang indah, tapi kalau tidak menutup aurat ya akhirnya kan tidak sopan. Ibu-ibu kok nganggo jugensi sing keleke ketok turut dalan niku kan memang sudah berpakaian tapi ibaratnya belum menjaga kesopanan. Karena dalam pelajaran tentang syarat sahnya sholat menutup aurat adalah di balik pelajarannya itu tentang bagaimana kita berperilaku dalam kehidupan ini selalu menjaga sopan santun di dalam pangandikan, wonten ing kita berpakaian, dalam kita berperilaku niku hendaklah kita menjaga kesopanan. Ingkang terakhir, niki pun kelewat nggih waktune. Yang terakhir wajah menghormati bahwa syarat sahnya salat adalah menghadap ke kiblat. Salat tidak sah kalau tidak menghadap kiblat. Kiblat kita adalah datang Ka'bah, datang Masjidil Haram. Genibanipun Allah dalam Al-Qur'an dipun sebataken Bismillahirrahmanirrahim wa min haitsu fastafa'u li wajhaka syatral Masjidil Haram. Dari mana saja kamu berada, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Terus kiblat itu menjadi arah, menjadi tempat yang kita tuju. Kiblat itu menjadi atau Masjidil Haram atau Ka'bah itu adalah menjadi tempat tujuan yang ketika kita sholat. Arah hadapan kita datang dalam sholat adalah datang Ka'bah. Memang dalam Al-Quran dipun sebataken ngoten. Apa yang bisa kita ambil dari pelajaran ini? Para jamaah kang hormati bahwa wonten ing kehidupan kula sami menika hendaklah kita dalam hidup itu mempunyai arah tujuan. Bu iya awake dhewe dalam hidup ini mempunyai cita-cita, mempunyai cita-cita yang baik. Gadai tujuan ingkang soleh, gadai tujuan ingkang membahagiakan. Jadi tentang pelajaran sholat itu luar biasa. Nembe syarat sah sholat mawon pelajarannya sangat luar biasa para jamaah. Jadi kok awake dhewe kok akan nindaknya sholat dengan sembrono, nindaknya sholat dengan saenake dhewe niku tidak masuk mungkin awake dhewe. Dari pelajaran syarat sahnya sholat, belum kita masuk sholat mawon, pelajaran bisa kita ambil adalah sudah banyak. Bagaimana dalam hidup ini kita menghadap kiblat, artinya kita mempunyai arah tujuan dalam hidup kita. Arahnya kemana? Untuk mencari ridho Allah. Hidup kita mencari kebaikan-kebaikan. Hidup kita mencari fadilah-fadilah, damel kesainan. Untuk mencari ridhanipun Allah SWT.
Terus nek awake dhewe urip kok ora ndek tujuan, urip awake dhewe sing penting urip. Nah niku mungkin iman-iman kita diberikan umur yang panjang tidak manfaat, maka kita akan merugi. Wabilih mengatakan para jamaah yang hormati ingkang kula aturaken tentu kemawon kathah kelepatan, wonten kekirangan dan yang jelas tidak lucu. Sing kula aturke mboten lucu, kula mboten saged matur ingkang lucu. Mula sedaya kekirangan kula nyuwun pangapunten, mugi-mugi wonten manfaatipun, khususipun manfaat dhateng kula piyambak. Kados sing kula aturaken ing ajeng kabura maqtan intallahi an taqulu ma la taf'alu. Maka Allah sangat membenci bagi orang yang iso ujar ora iso nglakoni. Jadi kula matur ngeten iki kudu iso nglakoni. Mungkin nek kula mboten nglakoni, ya mungkin man jenengan alah isone mung muni tok ora gelem nglakoni. Gini yo salate yo cek bolong-bolong. Terus mereka menjadi pelajaran untuk kami juga mungkin manfaat datang para bapak sekalian. Mekaten ingkang kula aturaken saestu lepat ngapunten wa akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.